Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 dari mata kuliah workshop matematika, pendidikan matematika UHK, dan di video kali ini kita bertujuan untuk menjelaskan salah satu media pembelajaran online, dan yang akan kita bahas adalah aplikasi Edmodo. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, Edmodo itu apa sih? Edmodo itu adalah salah satu media pembelajaran online yang banyak digunakan saat ini. Karena apa? Karena di masa pandemi seperti ini, pembelajaran semua di pendidikan itu berjalan dengan online. Maka kita sangat membutuhkan aplikasi seperti Edmodo ini. Dan di sini kami akan membahas banyak tentang aplikasi Edmodo. Di sini saya akan menjelaskan sedikit apa sih keuntungan dari aplikasi Edmodo ini. Yang pertama itu ada di Edmodo ini kita bisa share konten. Seperti keunggulan dari Edmodo ini, kita ini bisa share konten berupa Word, berupa foto, berupa gambar, atau berupa yang lainnya, data dokumen yang lainnya. Dan di Edmodo ini juga kita bisa melakukan kuis, dan ini sangat membantu. Kuisnya bisa digunakan sebagai ujian atau ulangan untuk di kelas gitu. Nah, di sini kita akan membahas dari awal, dari kita bagaimana cara membuat akun Edmodo. Mau kita akan membuat akun sebagai guru atau sebagai murid. Karena di Edmodo ini kita bisa berperan sebagai guru atau sebagai murid. Dan untuk selanjutnya, sebagai tutorial daripada penggunaan Edmodo akan kita bahas di selanjutnya. Jadi yang pertama kita akan membahas gimana sih cara buat akun di aplikasi Edmodo. Yang pertama, buat akun sebagai guru. Oke, baik. Selanjutnya saya akan mengakses Edmodo melalui website di Google. Jadi Edmodo ini bisa kita akses melalui dua cara, yaitu dari handphone, kita bisa download aplikasinya, lalu melalui website Google seperti ini. Nah, kalau melalui website Google seperti ini, kita bisa mencari Edmodo, lalu di sini ya, kita bisa mengklik yang paling atas ini. Nah, tampilannya akan seperti ini ya, teman-teman. Nah, di sini ada login sama ada sign up. Nah, jika kita belum mempunyai akunnya, kita bisa melakukan sign up. Nah, di sini karena saya ingin memberikan tutorial create akun sebagai guru, jadi kita pencet sign up aja, kita pilih sign up. Nah, di sini ada ya choose an account sebagai teacher atau sebagai student atau siswa, dan juga di sini ada parent sebagai orang tua. Nah, pertama saya akan menjelaskan cara membuat akun sebagai guru. Pertama kita select your location dulu. Kita di sini pilih country. Next. Nah, di sini kita bisa sign up melalui Google, Microsoft, atau Apple. Nah, di sini kita akan mencoba lewat email. Oke, kita buat passwordnya. Passwordnya ini diusahakan terdiri dari huruf kapital, angka, dan semacam seperti underscore dan lain-lain itu. Kita coba di sini. Oke. Nah, kita bisa next kalau kita belum punya school kodenya. Nah, di sini ada verifikasi email. Kita cek emailnya. Dia udah lanjut. Nah, di sini ya ada, kita bisa buka email dari Edmodo. Nah, di sini ada please verify your email. Kita confirm. Nah, sudah sukses ya, emailnya sudah terverifikasi. Lalu kita next. Nah, di sini kita bisa ada computer profile. Di sini kita bisa ganti, karena saya sebagai dosen, kita bisa menggunakan Miss atau Mrs. ya, ini saja. Nah.
Oke, dan ya, it started. Nah, teman-teman, di sini merupakan tampilan utama atau beranda dari Edmodo setelah kita login sebagai guru. Sebelah kanan kita klik, kita bisa klik profile. Nah, di sini kita bisa mengganti profile kita. Nah, kita masukin passwordnya dulu. Nah, di sini ada bisa menggunakan foto profil kita dan juga menggunakan avatar. Lalu di sini ada about. Nah, about ini itu about kita ya. Jadi kita bisa menaruh menambahkan biodata pendek kita. Misalkan kita tambah di sini lalu di sini ada interestnya ya. Nah, kita bisa milih math karena saya dosen matematika. Nah, lalu sini juga ada experience, schedule, dan banyak lainnya. Kita harus menambahkan, karena kita sebagai guru, sebagai pengajar, kita bisa menambahkan sekolah yang sedang kita tempati. Nah, kalau misalkan kita belum mempunyai kode sekolahnya, kita bisa ini ya, mencari sekolahnya. Misalkan di sini Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka ya. Nah, change school. Nah, oke, di sini di beranda home ini, di sini ada create a class. Kita bisa membuat kelas kita. Nah, di sini kita klik. Nah, maka tampilannya akan seperti ini. Kita name our class, kita namakan misalkan 4A calculus integrated. Nah, describe your class, kita misalkan kelas 4C calculus. Nah, kita select a grade, kita bisa selectnya higher education. Lalu select subject. Nah, kita bisa di sini pilih ya, ada banyak sekali. Kita bisa pilih di sini mathematics. Select subjeknya, kita bisa pilih calculus di sini. Nah, di sini ada pilihan color. Jadi pilihan color ini sangat banyak karena kita sebagai pengajar, kita akan membuat banyak kelas. Jadi pilihan warna ini sangat berguna untuk kita membedakan beberapa kelas. Kita pilih di sini misalkan warna merah. Nah, kita create. Nah, di sini setelah kita membuat kelas, ya kita bisa menambahkan student, kita bisa menambahkan murid dengan kita pencet. Nah, di sini ada invite ya. Nah, untuk memudahkan kita bisa link, kita copy linknya. Sudah, lalu kita bisa share ke murid kita.
Nah, sekarang kita akan membuat akun Edmodo yang bagian murid. Pertama, kita masuk ke aplikasi Edmodo-nya. Nah, di sini saya menggunakan web atau menggunakan Google. Jadi, kita ketik dulu di sini Edmodo. Nah, setelah itu kita pilih yang sign up. Nah, setelah tampilannya berubah jadi tampilan kayak gini, kita klik yang di atas ini. Nah, di sini kan choose an akun atau pilih akunnya mau buat apa. Di sini ada 3 nih. Pertama, kita bisa jadi guru, jadi murid, dan jadi orang tua. Nah, kita pilih yang jadi murid. Kita klik. Nah, kita pilih lokasinya. Itu next. Nah, kita harus ngisi kelas or school code-nya dulu nih. Biasanya dikirim sama guru-guru kalian nih, kode kelasnya. Nah, kita pilih ini. Terus kita isi nama, email kita. Nah, setelah itu kita buat password. Usahakan passwordnya susah ya, supaya tidak bisa dipakai sama orang lain. Nah, itu kita create akun. Nah, setelah create akun, dia akan muncul verifikasi kodenya. Nah, kita masuk ke. Nah, di sini kan ada nih dari Edmodo-nya. Kita klik. Nah, kita confirm my email. Nah, kita berhasil buat akun Edmodo-nya tuh verified. Kita klik next. Setelah itu kita masukkan nama kita. Kita klik dan. Nah, kita di sini bisa naruh nomor orang tua kita atau email orang tua kita. Nah, kita di sini skip aja ya. Nah, ini tampilan home dari akun murid ya. Nah, kita di sini bisa ganti profil kita dengan cara klik yang gambar orang ini. Pilih profile. Nah, kita bisa ganti update foto. Kita masukin password kita. Nah, kita bisa ngambil foto dari HP kita atau laptop kita, atau kita bisa bikin avatar sendiri. Nah, kita pakai ini aja ya. Kita klik update. Dan oke. Nah, setelah itu kita bisa ngisi tentang kita. Bisa dari BDH atau I like to learn atau pelajaran apa yang kita suka. Nah, kita balik ke home ya. Nah, setelah itu kita bisa masuk kelas. Di sini ada fungsi kelas, kita klik dulu. Nah, karena tadi kita udah masuk kode dari guru kita, dia akan otomatis ada kelas yang dibikin oleh guru kita. Kita bisa masuk. Nah, di kelas ini kita bisa diskusi, bisa melihat materi yang dikasih dari guru-guru kita, bisa mengirim jawaban berupa PDF, Word, video, foto, dan lain-lain. Dan kalau guru kita mengadakan kuis, kita juga bisa langsung klik dari sini. Nah, di sini juga ada kalender.
bisa dilihat nih kalender. Jadi kita bisa nandain kalender ini. Hari ini kegiatannya ada apa. Terus ada backpack atau tas. Ini file-file kita ada di sini. Ada discover. Dan ada message atau pesan. Ini pesan pribadi, bisa ke teman, kita bisa ngechat ke teman, ke guru, ke orang tua kita. Nah, kita balik ke home dan seperti inilah tampilan dari akun murid. Baik, selanjutnya saya Raheliana Gani. Di sini saya akan menjelaskan tata cara mengganti bahasa. Karena biasanya setiap kita baru login akun Edmodo, nah pasti bahasanya itu bahasa Inggris. Nah di sini saya akan mengubah bahasanya dari bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia. Nah langkah pertama itu kita harus pasti selalu langsung login akun. Di sini adalah akun guru alias Hanta di kelas 4A kalkulus integral. Nah, langkah pertamanya kita langsung cari. Caranya itu sangat mudah. Kita langsung cari paling bawah. Nah, karena di sini belum ada isinya, belum ada postingan apa-apa. Nah, di sini langsung kelihatan yang di paling bawah yang ini ada language. Nah, kita pencet language, terus langsung ganti bahasa Indonesia. Maka langsung secara otomatis berubah. Sangat mudah bukan? Baik, selanjutnya di sini kan saya sebagai guru di kelas kalkulus integral 4A ini. Nah, di sini saya ingin mengetahui bagaimana murid-murid saya ini hadir atau tidak hadir. Nah, dengan cara kita membuat absensi atau presensi di akun Edmodo ini. Nah, langkah pertama untuk membuat presensi yaitu kita langsung pencet di buat di sini, buat, di sini. Lalu assignment terus baru, pencet yang baru ya. Selanjutnya akan muncul ini. Judulnya kita tulis bisa presensi pertemuan 1. Nah, di sini instruksinya ketik nama Anda, lalu tuliskan hadir. Di dalam aktivitas presensi pertemuan 1. Misalnya kita tulis di sini untuk biar tidak ada kesalahan, bukan di kolom komentar. Nah, selanjutnya ketika sudah ini, lalu di sini tugaskan. Nah, selanjutnya misalnya ini nih kita mau ngasih deadline gitu, jadi absensi misalnya kita mulai kelas jam 7. Nah, kita tutup absensi pada pukul 7.30. Nah, misalnya sekarang kan tanggal 30 Juni saya buatnya pas jam 14.23. Misalnya saya absensi pada jam ini 30 Juni saat jam misal jam 16.
jam 4 PM. Jam 4 sore. Nah, di sini kita pencet log after due date. Nah, maka ketika sudah lewat jam 4, maka murid-murid itu tidak bisa melakukan absensi di dalam aktivitas absensi tersebut yang sudah saya buat. Maka kita pencet tugaskan. Lalu, maka sudah dibuat presensi pertemuan pertama. Mari kita coba pada aktivitas di murid. Di sini ada akun Muhammad Rizky Akbar sebagai siswa dari Ibu Alia Kansa di kelas kalkulus integral. Ini kita refresh dulu. Di sini udah login kelasnya, udah join kelasnya. Nah, di sini udah ada absen. Nah, di sini bukan di komen tapi di open di sini. Kita ketik, kita buka. Lalu kita create terus text response. Maka tadi kan perintahnya tulis nama, yaitu di sini sebagai Rizky Akbar. Rizky Akbar hadir. Jangan lupa mengikuti instruksi dari gurunya. Maka sudah di sini search in attachment. Maka sudah absen, sudah dinyatakan absen. Selanjutnya kita lihat, coba kita lihat di akun gurunya ya. Apakah Muhammad Rizky sudah absen atau belum? Di sini. Nah, di sini free submission. Kita lihat siapa yang udah absen. Nah, maka di sini Muhammad Rizky Akbar telah hadir. Nah, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat kuis di Edmodo. Pertama-tama, di sini kita bisa pilih create yang di samping add class image ini. Lalu kita pilih quiz. Quiz yang new. Setelah itu di sini terdapat dua option, yaitu yang quiz detail sama quiz question. Yang quiz details ini kita bisa ngetik judul dari kuis kita, misalnya kuis penjumlahan misal. Nah, di sini kita bisa ngasih instruksi dari kita buat ngarahin murid-muridnya, misal cara pengerjaannya atau gimana. Lalu setelah itu tinggal masukin pertanyaannya di quiz question ini. Di sini terdapat 6 pilihan pertanyaan. Di sini pertama ada true or false. Itu menjawab benar dan salah. Ini box buat bikin pertanyaannya. Lalu di sini ada multiple choice. Itu di sini ada beberapa jawaban dan mereka harus memilih salah satu. Nah, ini kan multiple choice nih. Nah, di sini ada multiple answer. Multiple answer itu kita sama kayak multiple choice, cuman bedanya dia bisa 2 jawaban. Nih misal 2 jawaban atau lebih gitu. Cuman kalau misalnya multiple choice, dia cuman ada 1 jawaban doang. Nih. Terus selain itu ada short answer. Itu misalnya kita nulis pertanyaan nih, jawabannya tuh cuman jawaban singkat gitu kayak esai. Nah, kalau ini ada fill in the blanks, itu mengisi kalimat, mengisi kata yang kosong. Misal ada 1 kalimat, terus ada 1 kata yang kosong. Nah, mereka disuruh ngisi gitu. Terus habis itu ada matching. Matching itu mencocok-cocokkan jawabannya. Misal di sini ada suatu pertanyaan, ntar jawabannya di mana gitu, mereka disuruh nyocok-nyocokin gitu. Nah, terus di sini ada attack files, itu buat nambahin files gitu kan.
Terus ada add link. Ini buat nambahin link. Misal kalian mau nambahin link YouTube atau link file buat mereka buka gitu. Kalau ini add from library, itu kita bisa masukin apa aja yang ada di laptop kita, misal foto atau apa gitu. Lalu di sini ada poin grading. Grading itu poin buat jawabannya yang benar gitu. Terus ini ada duplicate question. Ini buat ngeduplicate questionnya. Jadi misal mau soal yang sama, kita bisa pilih ini. Lalu ini ada delete question, itu buat ngapus pertanyaannya. Misal pertanyaannya salah atau gimana, kita bisa delete. Di sini ada add new question, ini buat bikin question yang baru. Misal ini nomor 1 nih, yang atas nih. Nah ini abis itu nomor 2 gitu. Ini juga sama kayak yang di atas tadi. Terus abis itu di sini ada add from question bank. Nah di sini kita bisa nambahin question yang ada di kuis yang sebelumnya pernah kita bikin, misalnya nih. Itu. Coba kita, sekarang kita coba bikin pertanyaan ya yang multiple choice. Ini misalnya ada pertanyaan 4 tambah 4 sama dengan gitu. Di sini jawabannya 8. Terus ini 10. Terus ini 4. Nah, kita di sini pilih nih jawaban yang benar. Jawaban yang benar kan 8, jadi kita pilih yang ini gitu. Misal grading per soalnya 5. Lalu habis itu yang kedua, ini kita bisa pilih nih beda-beda, boleh beda sama yang atas, boleh sama kayak yang atas juga. Coba kalau ini true or false deh. 5 dikurang 3 sama dengan 4. Nah, ini bener apa enggak nih? Kalau jawaban yang bener kan harusnya salah. Karena 5 kurang 3 itu kan sama dengan 2. Jadi kita pilih di sini yang jawaban yang bener false. Dah, gradingnya 5 juga. Dah, setelah selesai bikin question, kita tinggal assign. Assign itu buat nge-save questionnya. Kalau misalnya kita mau lihat dulu, bisa pencet preview gitu. Nah, coba sekarang kita assign. Nah, di sini kan ada nih kelasnya. Kelas 4C workshop matematika gitu. Terus ini kita pilih due date-nya kapan, deadline-nya. Misal deadline-nya seminggu, jadinya kan seminggu setelahnya nih. Terus waktunya buat mengerjakannya 60 menit. Kita tinggal set aja di sini waktunya mau berapa gitu. Terus di sini ada order option, ini ada randomized question, itu buat ngacak pertanyaan yang tadi udah kita bikin. Misal jadi mereka nggak bakal dapat pertanyaan yang sama di nomor yang sama gitu. Kalau ini add to gradebook, itu kita bisa nambahin ke buku mereka, gradebook mereka yang ada di Edmodo. Terus ada show score upon completion, ini jadi mereka bisa tahu skor mereka tuh berapa gitu pas mereka udah selesai mengerjakan kuisnya. Habis itu ada show correct answer upon completion, ini bisa nunjukin jawaban yang benar tuh apa sih kalau misal mereka salah nih. Jadi di sini bisa ditunjukin jawaban yang benernya tuh apa gitu. Terus habis itu ini bisa kita schedule juga buat misal kita mau bikinnya buat besok atau buat besoknya gitu, bisa juga. Terus ini kita tinggal assign. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Kurniawan dan di sini saya akan memberikan sebuah cara gimana kita memulai kelas dengan menggunakan Edmodo. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara memulai sebuah kelas atau memulai sebuah diskusi dengan berbagi materi ke sebuah kelas. Jadi caranya yang pertama kita harus udah punya akun sebagai guru di Edmodo-nya. Di sini saya udah punya dan tutorial pembuatan akunnya sudah dijelaskan oleh teman saya di sebelumnya. Dan setelah kita mempunyai akunnya, kita juga harus membuat kelas. Jadi untuk cara pembuatan kelasnya sudah dijelaskan juga oleh teman saya di sebelumnya. Dan di sini saya akan memberikan cara gimana memulai diskusi dan berbagi materi di kelas tersebut.
Jadi yang pertama kita klik pada bagian kelas ini yang ada di atas ini. Nah, klik. Nah, di sini udah ada kelas 4A kalkulus integral. Langsung aja kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilan awal sebuah kelas, itu di kelas 4A kalkulus integral. Di sini belum ada kegiatan kelas, maka di sini kita akan memulai sebuah diskusi dan berbagi materi. Caranya gampang banget, yaitu di sini ada kolom mulai diskusi dan berbagi materi. Langsung aja kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah kata-kata pembukaan untuk membuka sebuah diskusi. Jadi misalnya di sini saya akan membuka pertemuan pertama pada kelas 4A kalkulus integral. Nah, di sini saya sudah membuat kata-katanya. Bisa dilihat di sini ya, bisa untuk mengisi kata-katanya dibebaskan. Lalu setelah itu ketika kita ingin menambahkan materi pada forum kelas ini, kita bisa mengklik pada bagian ini seperti gambar sebuah pemandangan. Di sini ada tulisannya sisipkan berkas dan gambar. Lalu kita klik. Nah, setelah itu di sini akan memunculkan pada bagian file ya, file pada komputer kalian, dan kalian pilih file yang kalian sediakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kalkulus integral pertemuan pertama. Langsung saja saya open. Nah, di sini langsung muncul filenya, kalkulus integral pertemuan pertama. Dan setelah itu bisa kita post. Nah, kita menunggu loadingnya selesai. Nah, di sini langsung muncul forum kelas. Jadi di sini kita udah bisa melihat ada sebuah forum kelas. Di sini kita bisa klik materinya, bisa kita buka atau bisa kita akses. Nanti yang akan mengakses materi ini adalah murid-murid daripada kelas 4A kalkulus integral. Nah, jadi seperti itulah cara bagaimana kita memulai sebuah diskusi dan berbagi materi menggunakan aplikasi Edmodo. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan memberikan tutorial gimana sih cara memulai sebuah kelas atau memulai sebuah diskusi dengan berbagi materi ke sebuah kelas. Jadi caranya yang pertama kita harus udah punya akun sebagai guru di Edmodo-nya. Di sini saya udah punya dan tutorial pembuatan akunnya sudah dijelaskan oleh teman saya di sebelumnya. Dan setelah kita mempunyai akunnya, kita juga harus membuat kelas. Jadi untuk cara pembuatan kelasnya sudah dijelaskan juga oleh teman saya di sebelumnya. Dan di sini saya akan memberikan cara gimana memulai diskusi dan berbagi materi di kelas tersebut. Jadi yang pertama kita klik pada bagian kelas ini yang ada di atas ini. Nah, klik. Nah, di sini udah ada kelas 4A kalkulus integral. Langsung aja kita klik. Nah, di sini akan muncul tampilan awal sebuah kelas, itu di kelas 4A kalkulus integral. Di sini belum ada kegiatan kelas, maka di sini kita akan memulai sebuah diskusi dan berbagi materi. Caranya gampang banget, yaitu di sini ada kolom mulai diskusi dan berbagi materi. Langsung aja kita klik di sini. Nah, di sini kita bisa memberikan sebuah kata-kata pembukaan untuk membuka sebuah diskusi. Jadi misalnya di sini saya akan membuka pertemuan pertama pada kelas 4A kalkulus integral. Nah, di sini saya sudah membuat kata-katanya. Bisa dilihat di sini ya, bisa untuk mengisi kata-katanya dibebaskan. Lalu setelah itu ketika kita ingin menambahkan materi pada forum kelas ini, kita bisa mengklik pada bagian ini seperti gambar sebuah pemandangan. Di sini ada tulisannya sisipkan berkas dan gambar. Lalu kita klik.
Nah, setelah itu di sini akan memunculkan pada bagian file ya, file pada komputer kalian, dan kalian pilih file yang kalian sediakan. Nah, di sini saya sudah menyiapkan kalkulus integral pertemuan pertama. Langsung saja saya open. Nah, di sini langsung muncul filenya, kalkulus integral pertemuan pertama. Dan setelah itu bisa kita post. Nah, kita menunggu loadingnya selesai. Nah, di sini langsung muncul forum kelas. Jadi di sini kita udah bisa melihat ada sebuah forum kelas. Di sini kita bisa klik materinya, bisa kita buka atau bisa kita akses. Nanti yang akan mengakses materi ini adalah murid-murid daripada kelas 4A kalkulus integral. Nah, jadi seperti itulah cara bagaimana kita memulai sebuah diskusi dan berbagi materi menggunakan aplikasi Edmodo. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.